Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di awal bulan Ramadan ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan, untuk memperbanyak ibadah di bulan ini, sehingga tujuan kita untuk menjadi orang yang bertakwa itu tercapai, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah, dan kelak menjadi orang yang husnul khotimah, selamat bahagia di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan segala urusan kita, rezeki kita dilancarkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada para sahabat-sahabat, Bapak Ibu pemirsa TV yang telah mensubscribe channel kami, yang telah mengklik channel kami. Jazakumullah khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya yang warna merah. Nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi pemberitahuan saat kami mengupload video terbaru. Dan juga jangan lupa klik tanda jempolnya dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di awal bulan Ramadan ini saya akan membawakan sebuah video. Nah, ini untuk kali ini saya tidak komentari dulu tentang kelakuan-kelakuan aneh, kelakuan-kelakuan yang menyimpang dari orang Salafi Wahabi. Ini dari Salafi juga, tapi beliau itu menurut saya sangat tepat apa yang beliau sampaikan tentang tadarus Al-Quran. Yang kedua adalah tentang tarawih, yang mana memang terjadi pro dan kontra, terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan 8 rakaat 11 dengan witirnya, kemudian ada yang 23, 20 tarawihnya dan 3 witirnya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, agar kontennya tidak terlalu panjang, mari kita simak video yang pertama. Bagaimana hukumnya pengajian dilakukan di masjid atau musola menggunakan pengeras suara sampai terdengar keluar dengan suara yang sangat keras, Ustaz? Tapi para hadirin dan hadirat, kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan qiraatul Quran. Bahkan malaikat Jibril setiap malamnya turun untuk mendengarkan Al-Quran. Dari Nabi mengajarkan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga silakan saudara-saudara kita muslimin, dia bergadang ya di malam hari, dia tadarus Quran, dia mendengarkan Al-Quran, ya satu membaca, yang lainnya mendengar, kemudian satunya membaca, yang lain mendengar, dan seterusnya. Ya masing-masing baca 10 setengah juz, dia baca saling bergantian. Maka inilah amalan yang baik, amalan yang mulia, yang mudah-mudahan seseorang itu mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan. Kita tidak mengingkari hal yang seperti ini. Itu harus saya tekankan, ya, karena nanti seseorang ketika kita salah bicara atau ketika kita membicarakan maksud A dibawa kepada maksud B. Ini lihat nih, ya, Al-Quran pun nggak boleh baca. Ini ajaran apa ini? Al-Quran itu, bulan Al-Quran adalah bulan Ramadan, adalah bulan Al-Quran. Masa nggak boleh baca Quran? Makanya saya tegaskan, membaca Al-Quran, ada tadarus Al-Quran, ya, menyimak baca Al-Quran sampai pagi misalnya, kemudian ada tidur lagi nanti, kita katakan itu hal yang baik selama tidak menafikan kewajibannya. Tetapi yang sedang kita bahas ini, dia membacanya di mic, yang mana masjid itu ada tawanya 5 misalnya. Dia baca dari semenjak sholat taraweh, selesai, dari jam 11 sampai subuh dia baca Quran pakai mic. Kita sebutkan tadi ada apa? Di sana ada orang tua, nenek-nenek dan kakek-kakek yang dia butuh istirahat. Ada orang yang sakit, dia butuh istirahat. Ada orang yang sehat, dia butuh istirahat untuk bangun sahur. Dia besok punya pekerjaan, itu kewajiban dia menunaikan kewajibannya. Ada seorang dokter, dia mungkin ada operasi besok, dan yang semisalnya. Sehingga jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu mengganggu orang lain. Betul, mendengarkan Al-Quran itu baik, tetapi ada waktunya kita memperdengarkan
mendengarkan Al-Quran, ada waktunya orang itu istirahat dan tidur. Dan kita sudah membawa hadis tadi Nabi SAW, para hadirin menegur ada orang yang membaca Al-Quran di masjid. Suaranya nggak sampai keluar rumah, suaranya nggak sampai ke 10 rumah setelah masjid. Di dalam masjid dia baca Quran, ada orang yang sedang beristirahat, ada orang dengan aktivitas lain, ditegur oleh Nabi. Ini dalam keadaan di masjid semua sedang sehat, tidak sedang sakit. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, jadi betul apa yang disampaikan Ustadz siapa itu tadi ya, itu dari, kalau saya lihat itu dari Ustadz Salafi, memang benar. Tapi tidak peserta merta dipukul rata seperti itu Ustadz ya, karena tiap daerah itu karakter masyarakatnya berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan tradisi yang berbeda ya. Kalau di masyarakatnya itu sudah terbiasa dengan suara-suara toa itu, maka tidak ada masalah Ustadz. Cuman ya perlu dibatasi juga waktunya, jangan terlalu malam ya. Bagi saudara-saudara muslim yang tadarusan Al-Quran, dipakai mic, pakai speaker luar, pakai toa yang di speaker luar itu hendaknya tidak terlalu malam, itu lebih baik ya. Jam 10 paling malam itu sudah. Kalau mau dilanjutkan baca Al-Qur'annya, maka lanjutkan pakai speaker dalam, atau di daerah saya itu disebut dengan salon ya, sehingga tidak mengganggu masyarakat yang sekitar yang sedang istirahat ya. Ini karena banyak saudara kita yang masih belum mengetahui tentang hal ini. Jadi kita meskipun membaca Al-Qur'an, melakukan kebaikan, dalam satu sisi kita melakukan kebaikan, tapi di sisi yang lain, kebaikan yang kita lakukan, contoh baca Al-Quran tadi, mengganggu tetangga kita sekitar, yaitu dengan kerasnya suara bacaan Al-Quran yang lewat toa, lewat speaker masjid itu, maka bukan pahala yang kita dapatkan, tapi mendapatkan dosa. Kenapa? Mengganggu orang lain ya. Betul, saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Ustadz tadi, namun di daerah-daerah tertentu itu tidak mesti seperti itu. Tapi meskipun demikian, bagi saudara kita yang tadarusan ya mohon ya jangan terlalu malam. Banyak orang yang sudah seharian capek bekerja, besoknya mau bekerja lagi. Jangan terlalu berlarut malam membaca Al-Quran lewat toa masjid. Hendaknya kalau mau dilanjutkan jam 10 ke atas itu sudah pakai speaker bawah, pakai yang di dalam masjid itu atau di dalam musala itu, agar tidak mengganggu orang lain. Kedua, kemudian sholat tarawih ya. Banyak di kalangan awam yang sholat tarawih itu hanya kebut-kebutan ya, banter ya. Apa gunanya? Sholat itu bukan ajang balapan ya. Sholat itu bukan ajang balapan. Kita sholat itu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Targetnya bukan paling banyak, bukan paling cepat, bukan. Kita sholawat tarawih itu targetnya bukan paling banyak, bukan paling cepat, tapi yang paling khusyuk, paling baik sholatnya. Karena itu kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi bagaimana kalau sholat tarawih cepat? Ya kan sholat tarawih cepat, bacaannya tercover, bacaan fatihahnya tetap fasih, syarat-syarat rukunnya sholat itu, tumakninahnya itu ada, tidak dihilangkan, maka sholat tarawihnya tetap sah meskipun cepat. Tapi itu makruh ya, makruh. Nah, jangan balapan, bacaannya yang tartil. Kita ibadah itu bukan target cepat-cepatan, bukan target paling banyak-banyakan ya. Berlomba dengan masjid selatan berlomba dengan masjid utara, cepet-cepetan. Masjid timur berlomba dengan masjid barat, cepet-cepetan. Itu bukan ajang perlombaan ya. Kita melaksanakan sholat tarawih itu bukan ajang berlomba-lomba dalam paling banyaknya mempersingkat waktu sholat, bukan itu tujuan kita. Itu dulu kita itu ihyaul laili Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini pemirsa. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.